posisi yang baik ya. Ya, mengingatkan kembali karena musibah COVID-19 ini masih ada. Untuk itu tetap menjaga protokol kesehatan ya, dimanapun berada, seperti mencuci tangan, memakai masker, gitu ya. Ya, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, doa dimulai. Selesai, yang tidak hadir siapa saja ya? Ini untuk semua Pak. Ada semua ya? Ya. Ya, ada semua ya. Berarti ada 17 orang ya. Ya, di minggu yang lalu materi pelajaran kita itu mengenai permainan bola besar yaitu bola voli. Dan setelah selesai kita pelajari. Nah, di minggu ini atau di hari ini pembelajaran kita itu mengenai aktivitas senam lantai. Ya, ada yang mengetahui apa itu pengertian senam lantai? Iya, dia apa dia? Senam yang dilakukan di lantai tanpa menggunakan alat. Iya, kasih aplaus kepada si dia. Jadi pengertiannya itu yaitu senam yang dilakukan di lantai tanpa menggunakan alat. Kemudian ada yang tahu teknik-teknik dasarnya? Ada berapa macam? Ya Pak. Iya, Iwara. Yang pertama roll-on, back-roll dan sikap miring. Iya, mantap. Kasih aplaus. Ada roll-on, ada back roll, kemudian ada sikap miring, ada gaya juga, ada handspring ya, handstand juga ya. Nah, baiklah saya akan menampilkan PowerPoint-nya. Pembelajaran senam lantai. Pengertian senam lantai ya, seperti yang dikatakan Cynthia tadi, pengertian senam lantai itu yaitu senam lantai atau bahasa Inggrisnya pluralitas adalah gerakan senam ketangkasan yang dilakukan di lantai tanpa menggunakan alat. Ya. Nah, kalau misalnya bertanya menggunakan alat, ada yang tahu? Bisa dikatakan senam artistik ya, gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke materi berikutnya, macam-macam senam lantai. Ada seperti yang dikatakan Siti Wara tadi, ada roll-on, guling ke depan, ada back roll, guling ke belakang, sikap miring, dan ada lagi handstand, handspring ya, kayal dan semacamnya. Nah, kemudian masuk ke materi selanjutnya. Ini untuk sikap atau gerakan guling ke depan. Jadi sikapnya itu pertama, sikap awal sebelum guling ke depan, berdiri menghadap ke depan matras dengan kaki terlebih dahulu dirapatkan, badan tegak, kemudian kedua tangan lurus, mulut ke atas dan pandangan mata lurus ke depan. Nah, lanjut ke materi berikutnya. Sebelum lanjut, ada yang mau bertanya tentang gerakan sikap awalnya guling ke depan? Tidak ada ya, berarti mengetahui ya. Kita lanjut ke sikap atau tahapan berikutnya. Kemudian pelaksanaan gerakan. Ini tekniknya menumpuk telapak tangan dan telapak kaki dengan sikap badan bongkok dengan sudut kurang lebih 60 derajat. Kemudian teknik mengangkat tumit untuk memindahkan titik berat badan ke depan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan untuk pelaksanaan gerakan guling ke depan atau roll on. Tidak ada ya? Berarti memahami ya. Lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya teknik berguling ke depan dengan cara membusukkan punggung pada saat berguling disertai ayunan lengan dari atas ke bawah depan, kemudian dilanjutkan posisi jongkok sebagai gerak lanjutan dari gerakan berguling sebagai posisi sehingga posisi seimbang sehingga siap untuk berdiri dengan mudah. Nah, kemudian terakhir posisi jongkok sebagai gerak lanjutan dari gerakan berguling hingga posisi seimbang sehingga siap untuk berdiri dengan mudah. Ada pertanyaan sampai di sini?
Sudah ya? Baik, berarti mengerti ya. Iya. Nah, sikap akhirnya yaitu guling ke depannya, kaki rapat, badan tegak, kedua tangan lurus menyudut ke atas dan pandangan mata lurus ke depan. Itu sikap akhirnya. Nah, ini untuk guling ke belakang. Guling ke belakangnya sama posisinya, hanya sikap awalannya itu berdiri membelakangi matras, nah, kemudian jongkok dan kedua tangan berada di telinga, lalu dorong kaki badan ke belakang, kemudian jongkok kembali lalu berdiri ya, itu untuk sikap atau guling ke belakang. Kemudian sikap liling. Sikap lilingnya baring di atas matras, kemudian kedua kaki diangkat tegak lurus ke atas dan pinggul ditahan oleh kedua tangan. Paham atau ada yang kurang memahami? Silakan bertanya. Kalau kurang, bagaimana? Jelas ya? Alhamdulillah kalau jelas ya. Ini gerakan kombinasinya. Nah, ini untuk videonya. Ini videonya. Ini jika berdiri di atas matras yang kedua kakinya dibuka selebar bahu. Nah, kedua tangan menempel di matras. Dagu menempel ke dada. Lakukan atau bukan pada ke depan, posisi jongkok lalu berdiri kembali. Ini untuk gerakan guling ke belakang. Posisi kakinya setengah jongkok, dua kakinya dibuka selebar bahu. Kedua tangan berada di samping telinga. Pantat jatuhkan terlebih dahulu ke matras. Ini untuk gerakan sikap lilingnya. Posisi baring terletak di atas matras. Lalu angkat kedua kaki ke atas, kedua kaki dirapatkan.
Untuk videonya seperti itu, guling ke depan, guling ke belakang, lalu sikap pilih. Dari video dan penjelasan tadi, yang kurang memahami silakan bertanya. Tidak ada yang bertanya berarti memahami ya. Nah, baik, ini adalah LKPD. LKPD ini akan diisi setelah kita melakukan praktek nanti ya. Ada LKPD-nya, kemudian ada file selesainya juga ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita ke lapangan untuk mempraktekkan lantai. Ke lapangan produksi. Anjay, itu guys. Goblok, pusing gal gue. Nah, ini. Cepat. Bikin dua baris di belakang, 7-7. Ngadep sini. Satu baris, 7 orang. 7-7. Cepat. Duduk. Berdiri dulu. Jangan sembunyi di belakang orang. Tidak boleh, Yoy. Kan sudah lihat orang bu, banyak-banyaknya orang Ya. Ada 7 orang. Baris dulu. Kok lah. Dulunya siap gerak, yang depan gerak. Di tegak, gerak hadap kiri gerak, menggunakan kedua tangan gerak. Kita enggak, kalau benar geser lagi. Geser lagi enggak apa-apa. Kalau benar geser lagi. Kalau masih geser lagi. Permainannya seperti ini. Ini ada tuh. Ini nanti posisinya kalian duduk, dan kamera. Duduk, kedua kakinya diluruskan ke depan. Jadi yang bagian belakang akan mengakukan untuk bagian semuanya. Nanti tas. Jadi apa paling paham? Ya, oke. Ada kanan gerak. Kedua kakinya dijulurkan ke depan.
Paham? Yang ini nanti letakkan saja di depannya ya. Ya, paham? Ambil satu-satu. Ya. Siap. Mulai. Ya, langsung ke atas kepalanya. Ya. Cepat, cepat. Ya, lanjut terus. Satu-satu, satu-satu. Ya. Ya, belum sampai, sampaikan dulu. Ya, satu kali lagi, silakan membelakangi atau balik kanan. Ya, balik kanan, oke. Satu-satu ya. Siap. Mulai. Oke, kasih tepuk tangan yang luar biasa kepada kalian semua. Baik, itu adalah untuk pemanasan kita. Nah, untuk prakteknya kita kembali lagi ke kelas. Ya, silakan berdiri semuanya. Ya, kembali ke kelas untuk peragaannya. Minta salah satu temannya sejam bro. Dilepas sepatunya ya. Ya, mohon diperhatikan ya. Jadi posisinya kalau berdiri di atas atas, berarti kakinya harus dibuka selebar bahu. Pandangan matanya ke depan ya. Lalu letakkan kedua tangannya di atas
matras. Posisi kepala atau dagunya nempel ke dada. Nah, kemudian lakukan jongkok, jongkok, lakukan dorong ke depan, dan berdiri kembali. Ya, gitu ya. Nah, untuk guling ke belakangnya, silakan. Tetap posisinya berada di atas. Ya, kedua kakinya dibuka selebar bahu. Silakan lakukan jongkok, Ya, kedua tangan berada di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Pantat terlebih dahulu yang jatuh ke matras. Ya, silakan lakukan. Lalu berdiri kembali. Nah, untuk sikap jadinya, silakan. Sikap dirinya baring terlentang di atas matras, kemudian kedua kakinya diangkat ke atas, lalu kedua tangan menopang pinggang. Ya, ini kasih apresiasi luar biasa. Dan ada sebuah reward yang spesial. Nah, Bapak kasih sebuah kartu. Ya, lanjut. Yoga. Ya. Ya, sebelum yoga melakukan untuk peragaan si Jamro tadi, bagaimana koreksinya? Diguling ke depannya, bagaimana dia? Sudah? Sudah benar ya, guling belakangnya. Nah, kemudian sikap dirinya. Nah, oke, ya, silakan. Ya, kedua kakinya dibuka selebar bahu, pandangan mata ke depan, kemudian letakkan kedua tangan di atas matras. Dibuka. Dagu nempel ke dada dengan jongkok. Kemudian dorong ke depan. Dagu nempel ke dada. Oke, jadi lanjutkan guling ke belakang. Masih berdiri di atas matras. Posisi dengan jongkok. Ya, kedua tangan berada di samping telinga. Telapak tangannya menghadap ke atas. Pantatnya terlebih dahulu jatuh ke matras. Ya, ya. Oke, sikap lilingnya silakan. Ya. Baring dulu. Baring. Baring dulu. Ya. Angkat kedua kaki ke atas. Lalu kedua tangan menopang pinggul. Oke. Angkat. Nah, ada yang bisa memberi masukan untuk gerakannya si yoga? Dengar. Roll belakangnya kurang. Benar si Tasya. Kemudian yang lainnya. Apa yang lainnya? Sikap dirinya, kedua kakinya kurang tegak lurus ke atas. Lalu untuk guling ke depannya bagaimana? Guling ke depannya. Iya, terima kasih kepada Natasha ya. Nah, lanjut lagi. Satu lagi si Angga. Ya, kedua kaki dibuka selebar bahu, kemudian kedua tangan diletakkan di atas matras, nempel. Ya, kemudian dagunya menyentuh dada, ininya setengah jongkok.
Jangan, ya, boleh depan. Betul, ya. Iya. Dua kaki buka ke bawah terlebih dahulu. Kedua tangannya berada di samping telinga, tangannya menghadap ke atas ya. Angkat terlebih dahulu ya. Atas. Oke. Sikap lilinnya. Ya, sikap lilin berdiri baring di atas, posisi terletak, kedua kakinya angkat ke atas, kedua tangan menopang pinggulnya. Ya, oke. Mantap. Kelas 10 memang luar biasa. Nah, untuk si Rangga gerakannya bagaimana? Ada yang bisa memberi masukan? Untuk gerakannya si Rangga dari depan, belakang, dan sikap lilinnya. Apa namanya? Guling ke belakangnya kurang pas, Pak. Kurang pas. Lanjut. Yang lain? Yang bisa memberi masukan? Ada nggak? Ya, guling ke belakangnya kurang pas. Untuk guling ke depannya sudah bagus atau belum? Sudah sesuai dengan yang ditampilkan di video tadi? Saya. Ya. Baiklah. Untuk materi semata kita cukupkan sampai di sini ya. Ada yang bisa memberi kesimpulan tidak untuk pembelajaran kita? Ya, si Jamrul. Kesimpulannya bahwa sunamate merupakan perangkatan yang dilakukan di lantai tanpa menggunakan alat. Adapun kedua tekniknya yaitu roll on, backroll, dan sikap lilin. Oke. Baiklah. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, ada satu permainan lagi untuk kita, yaitu permainan nyanyian ya. Contohnya kosong apa sekarang. Paham? Nanti saya akan bilang misalnya barisan ini yang akan menjawab. Paham? Oke. Semuanya mari bernyanyi. Siap? Mulai. Kosong apa? Oke, satu kali lagi. Semuanya bernyanyi ya. Siap? Mulai. Kosong apa? Sekarang kosong apa? Sekarang apa begini? Kosong ember. Sekarang ember apa? Sekarang ya. RKPD yang sudah saya tampilkan tadi nanti dikumpul di minggu depan ya. Ya untuk sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini masih adakah yang kurang memahami apa itu tentang sunan lantai dari roll on, back roll ataupun sikap lilinnya? Dan tidak. Alhamdulillah berarti sudah memahami ya. Kasih aplaus lagi. Nah,
Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Ya, selamat bertemu kembali di minggu berikutnya ya. Akhir kata saya ucapkan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Yuyun. Ya, sudah selesai Pak. Sudah Pak. Ya, siap. Ye. Bu Ratna ini Pak Iqbal sudah selesai. Bu Ratna duluan Ye. Saya tak sambi-sambi ngerjakan. Oh mungkin juga baru ada kegiatan. Bu Ratna mungkin baru ada kegiatan. Oh siap, bisa. siap, siap. Monggo jenengan riam enggak apa-apa Pak Jujun. Oh, terima kasih Bu Ratna. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pak Iqbal. Yang pertama, selamat Pak Iqbal, ya sudah semakin baik daripada penampilan yang pertama Pak Iqbal. Kemudian ada beberapa catatan. Tadi di awal, ya catatan saya ketika Bapak menyampaikan pendahuluan tadi, ya kebetulan pas di tengah-tengah sinyal saya kemungkinan kesulitan karena memang sejak kemarin trouble di simpati dan tadi juga sempat kehilangan, jadi sempat terhenti. Saya bisa melihat foto saja, jadi tidak bergerak. Kalau ini kan video bisa bergerak, tadi hanya sekilas foto. Bapak ada di depan, kemudian siswa-siswa ada di sana. Tapi yang kami lihat pada waktu itu ada beberapa siswa yang duduknya terlalu berdekatan Pak. Bahkan sampai di akhir ini tadi peserta didik Bapak itu masih duduk berdekatan. Ada yang pakai masker, ada yang tidak. Nah ini perlu ditegaskan kembali kalau memang kita sekarang ini kan harus protokol kesehatan, ditegaskan sekalian Pak. Bahwasanya kita harus mengatur jarak, kemudian menggunakan masker. Kemudian di bagian awal tadi saya memang kehilangan. Kemudian catatan berikutnya, saya begitu masuk di pembelajaran tadi, sudah di pembelajaran yang di luar pada waktu pemanasan. Begitu masuk pemanasan, mau pemanasan tadi, ya Bapak harus pindah kun lagi. Saya begitu ada di lapangan tadi kan datang, sudah ada kun tertata, kemudian Bapak memindahkannya lagi. Kalau menurut saya tidak pas Pak. Sebaiknya sejak awal sudah ditata sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi kita membutuhkan formasi seperti apa, Bapak harus sudah siap sejak awal. Menurut saya seperti itu. Ya Pak. Ya, kemudian dilanjutkan lagi di pembelajaran tadi, ya ada beberapa hal ya yang perlu saya sampaikan. Tadi Bapak membawa kembali ke dalam ruangan. Nah, alangkah baiknya pada waktu kita mau pemanasan tadi, pemanasannya kan bentuknya permainan, dilakukan di dalam saya kira juga tidak begitu kesulitan, toh tempatnya. Sebenarnya nggak usah pindah. Kemudian pemanasan juga tadi mempergunakan kun yang dibawa lewat di atas. Maksud tujuannya Bapak tadi adalah untuk kelentukan bagian punggung ya, untuk pemanasan punggung dan ya boleh. Tapi Bapak harus menegaskan bagaimana aturannya, jangan sampai dilewatkan samping karena saya tadi lihat beberapa peserta didik Bapak melewatkannya lewat samping gitu. Iya Pak, benar. Tidak lewat atas. Nah, itu harus diberi penekanan supaya lebih baik lagi. Kemudian dalam Bapak sebentar. Kemudian di akhir-akhir saya juga kembali kehilangan lagi sehingga tidak begitu lancar, tetapi alhamdulillah ada beberapa pantauan Pak. Jadi pada waktu Bapak di akhir tadi sudah
selesai untuk pembelajarannya, kemudian menyimpulkan. Tadi kembali lagi di duduk tadi ya, tadi saya ada sorotan bahwasanya peserta didik Bapak itu ada yang bermasker, ada yang tidak, itu tadi ya. Iya, Pak. Kemudian ya perlu penyimpulan, ya penyimpulannya yang lebih mendalam, lalu kita sampaikan juga pembelajaran yang akan datang itu seperti apa, Pak. Karena tadi saya belum mendengar itu. Jadi setelah kita belajar ini, kemudian nanti minggu depan kita akan melanjutkan belajar terkait apa, begitu. Sehingga Iya, Pak. peserta Iya, Pak. didik siap untuk belajar di persiapan berikutnya. Untuk penguasaan kelas sudah semakin baik, ya. Hanya ketika bilang penguasaan kelas, kita bicara penguasaan kelas, saya punya masukan terkait dengan situasi Bapak pada waktu melakukan presentasi, Pak. Presentasi Bapak harus pindah dari kursi satu ke kursi yang lain, ya. Sebaiknya Bapak tidak perlu melakukan itu. Kalau Bapak mau sambil berjalan, sambil berdiri, Bapak menggunakan tembakan itu, Pak, pakai Alatnya memindahkannya. nggak ada, Pak. Nah, kalau ada itu, tetapi kalau tidak, Bapak cukup duduk di satu tempat saja, tidak usah pindah-pindah. Kalau saya terganggu, Oke. Pak. Jadi Iya, Pak. operatornya di depan, kemudian Bapak duduk lagi di samping apa istilahnya, samping sorotannya hasil daripada peserta dia bisa membaca di sini. Nah, saya lebih baik sekalian Bapak menghadap ke laptop, kemudian peserta didik dibantu dengan ya layar, kemudian Bapak enggak usah kemana-mana, enggak apa-apa, tapi mampu menjelaskan dengan baik. Kemudian saya memang tidak bisa mengikuti secara keseluruhan tadi. Saya harapkan juga ada contoh-contoh yang lebih fokus bagaimana orang melakukan ya guling depan, sikap lilin dan seterusnya itu lebih fokus ke sana. Kemudian ada penjelasan-penjelasan di mana kakinya harus seperti apa dan lain sebagainya. Sementara itu dulu, nanti mungkin lebih detail Bu Ratna, karena sejak kemarin aman. Ini jadi pas-pas saya mau ujian ini apa sinyal di simpati baru pas nggak bagus. Matur nuwun Pak Iqbal, Bu Ratna, Iya, mau Pak. dilanjut. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Halo Pak Yujun Junior. Makan apa itu? Itu. Halo, Dek. Itu. Halo. Gimana, Namanya Mbak? siapa, Dek? Ya. Mau belajar voli ini, Mbak. Jadi pemain andalannya baca ya besok ya. Besok lumayan panjang-panjang nih. Itu sudah modal. Ke Pak Iqbal. Ya, Bu. Tadi pada waktu di kelas jujur saja saya kurang begitu bisa menangkap karena jauh dan layarnya Bapak itu miring begini. Jadi saya terpaksa pakai Iya, Bu. saya terpaksa pakai dua. Akhirnya saya juga buka di di HP yang Di HP. bisa saya iringkan HP-nya itu. Tapi kan gambarnya kecil, jadi saya tetap tidak bisa dengan jelas menangkap apa yang disampaikan, yang ditampilkan di layar, dan suara juga kurang begitu suara sih lumayan, tapi gambar atau materi yang disampaikan saya kurang bisa menangkap. Oh, ya, Bu, kurang jelas berarti ya, Bu. Gambarnya miring-miring Mas, jadi saya kalau pakai HP itu juga kurang begitu jelas. Oke, pertanyaan awal saya adalah apakah di sekolah ini SMA, Bu. SMA, oke. Apakah di sekolah Bapak itu tidak ada aula? Tidak sama sekali, Bu. Tidak ada aula? Iya, tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, berarti selama ini Bapak kalau mengajar senam lantai di kelas, Bu, jadinya, Bu. Di kelas? Seperti yang tadi, Bu. Seperti yang tadi? Iya. Karena kendalanya kan memang fasilitas di sini kurang lengkap, Bu. Sudah diajukan untuk aula tapi belum terlaksanakan, Bu. Oh, sama sekali. Terus kalau Bapak Ibu guru ada pertemuan kayak itu? Pertemuannya itu di lab multimedia, Bu. Oh, multimedia. Iya. Oke, sayangnya
tidak ada semacam apa pendopo yang agak luas gitu, nggak ada Pak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Iya. Memang permasalahannya di sarana prasarana, karena dari tadi saya pertanyaannya kok kenapa pembelajarannya di kelas, apakah tidak ada aula bahkan sampai keluar untuk pemanasannya. Iya, Bu. Itulah kendalanya. Tapi kalau memang di kelas ya sepertinya harus Pak, harus kondisikan kelas. Maksud saya mungkin meja kursinya bisa dipinggirkan dulu. Iya, Bu. Jadi anak-anak tidak seperti tadi, yang satu mempraktekkan, yang satu hanya melihat duduk di kursinya masing-masing. Itu yang belakang belum tentu lihat, Pak. Iya, iya. Karena tertutup. Nah, itu. Itu ya. Kemudian ini anak SMA. Tadi saya ini anak SMA, SD nggak mungkin. SMP kayaknya sudah lebih besar. Kelas 10, Bu. SMA. Kalau SMA itu saya nggak Pak? Iya, Bu. Sepertinya kurang pas kalau ini senam lantainya ada roll depan dan roll belakangnya itu dengan awalan jongkok, itu saya kira sudah bukan saatnya lagi. Itu miliknya anak SD, Pak. Berarti langsung dari berdiri ya, Bu? Ya, karena kan intinya senam lantai itu kan untuk roll depan roll belakang itu kan sama. Iya. Sama. Dari SD sampai jadi mahasiswa, sampai pun yang namanya roll depan itu ya berguling ke depan, roll belakang ya berguling ke belakang. Tapi kan yang membedakan adalah tingkat kesulitannya yang disesuaikan dengan usia anak. Kalau yang Bapak sampaikan tadi itu cocoknya untuk pembelajaran di SD yang mungkin kelas 4 ke atas itu sudah berani dengan diberikan senam lantai dengan awalan dari jongkok. Tapi kalau saya ngajar di SMP, Pak. Saya ngajar di SMP itu saya sudah harus dari berdiri. Jongkok itu miliknya SD. Iya. Harus dari berdiri. Bahkan pada saat saya mengajarkan kayang di sekolah kami itu adalah sekolah yang anak-anaknya susah bergerak. Tapi saya tetap berusaha bagaimana anak-anak bisa melakukan kayang dari berdiri, kayang, balik berdiri lagi. Alhamdulillah kalau teknik yang kita berikan itu benar, alhamdulillah 80% bisa, Pak. Iya, Bu. Masalahnya di sini itu, Bu, setelah saya tanyakan, jadi kepada setiap murid itu waktu di SD dan di SMP-nya tidak pernah sama sekali mempelajari senam lantai, Bu. Enggak apa-apa pakai jongkok, Bapak. Awalnya pakai jongkok untuk pemanasan, tapi inti dari materinya adalah roll depan dari awalan berdiri, roll belakang dari awalan berdiri. Untuk latihannya pakai jongkok nggak apa-apa, Pak. Itu sebagai pemanasannya dulu. Tapi setelah itu dengan dari awalan itu, nggih, Pak. Jadi nanti kan ada sedikit berbeda. Misalnya dari posisi kaki dari pada saat awalan yang pertama itu kan, kalau Bapak kan tadi berdiri kemudian kakinya dibuka selebar bahu begitu toh? Iya, Bu. Nah, itu pada saat kita awalnya berdiri kan berbeda, Pak. Iya, Bu. Gitu kan. Jadi nanti untuk anak SMA saya kira itu kurang pas untuk seandainya dengan awalan dari jongkok. Oke, untuk pemanasan nggak apa-apa. Awalnya kita pakai itu, tapi intinya adalah dari berdiri. Kemudian tadi pada waktu pemanasan, mungkin karena tempat kurang, karena memang kelas juga tidak dikondisikan, misalnya harus kursi meja dipinggirkan dulu, itu saya kira bisa untuk praktek, nggak harus keluar kelas untuk seperti yang dikatakan Pak Yuyun tadi, kita tidak perlu berpindah tempat. Iya, Bu. Oke, jadi pengelolaan sarana prasarananya. Kemudian pemanasan yang Bapak sampaikan itu saya paham maksud itu adalah untuk penguluran otot-otot yang akan kita manfaatkan untuk materi inti, nggih. Iya, Bu. Ya. Itu tapi saya sering menggunakan itu, Pak. Bahkan bukan hanya itu, sampai nanti anaknya
anaknya pakai sampai selonjor begitu, pakai tangannya sampai jadi tiduran telentang sambil bawa bola. Bola kalau saya yang saya pakai macam-macam bedanya bola. Kalau hanya Iya. satu saya bola, tapi kalau ada apa untuk perlombaan seperti ada game itu, saya semua yang bisa saya manfaatkan. Bahkan tongkat estafet itu saya pakai. Tapi semuanya saya awali dari depan dulu, Pak. Oh, dari Jadi depan ke belakang berarti, Bu? ya dari depan ke belakang kan lebih mudah dulu. Iya, iya. Nah, dan kemudian kalau sudah, misalnya kita pakai bola dari depan ke belakang, sampai yang ke belakang. Nah, kalau itu di game kan itu kan akan lebih meriah, Pak. Anak-anak akan lebih antusias. Yang sudah menerima bola paling belakang ngacungkan tangan. Oh, berarti kelompok A yang pertama, kelompok B yang kedua, kelompok C yang ketiga. Setelah itu tidak usah memutar badannya. Sekarang dari belakang ke depan. Nah, itu yang nanti yang paling depan yang sudah menerima bola acungkan tangan. Oh, berarti mereka akan merasa yang namanya game itu pasti menarik, Pak. Iya, Bu. Tapi tidak boleh seperti yang disampaikan Pak Yuyun tadi, harus dijelaskan dari awal aturan permainannya seperti apa. Kalau saya misalnya begini, kedua tangannya harus lurus pada saat menerima maupun memberikan bola. Jadi kalau tangannya lurus pada saat memberikan bola atau menerima bola, sudah pasti yang akan bergerak adalah otot punggung dan otot perutnya. Gitu? Jadi Ya, Bu. bukan tangannya yang bergerak, tapi otot punggung. Kan ini kan kita manfaatkan untuk otot punggung dan otot perutnya, toh. Nah, Iya, jadi Bu. seperti itu. Jadi tidak mengulang-ulang memakan waktu lagi dengan sekarang berbalik. Kenapa harus berbalik? Kenapa harus memindahkan kon? Tidak perlu. Jadi dari depan ke belakang, balik nanti dari belakang ke depan gitu. Nanti bisa dengan berbagai variasi. Siap, siap, Bu. Oke. Siap. Satu lagi. Tadi anak-anak di kelas praktekan. Iya, Bu. Mempraktekkan satu persatu. Ini kan kalau Iya, Bu. senam latih pasti harus satu-satu. Nah, itu kesempatan bagi kita kalau anak sudah mempraktekkan, koreksi secara langsung, Pak. Iya, Bu. Anak sudah mempraktekkan, koreksi kaki kamu kurang begini, tangan kamu kurang begini, badan kamu kurang begini, misalnya begitu. Nah, setelah itu kalau kita sudah koreksi, coba lagi. Coba sekarang praktekkan sesuai dengan yang saya koreksi tadi. Nah, benar, Pengulangan ya, Bu. ya benar dong, gitu. Ternyata setelah dikoreksi sudah benar, berarti sudah paham apa yang kita maksud dengan guling belakang dengan teknik yang benar, gitu. Gitu, nggih. Oh ya, Siap, ini siap. lagi. Tadi Bapak sudah bagus sekali memberikan reward menggunakan reward ke anak-anak dengan memberikan kartu, tapi anaknya saja bengong. Kenapa bengong? Karena tidak tahu apa arti kartu itu. Ini tak kasih kartu. Lah opo kartu apa? Saya juga kartunya apa ya? Kenapa dikasih kartu itu? Kartunya isinya opo? ATM apa ya? Jadi jelaskan. Ini kenapa? Ini bagus, ini tak kasih reward, tak kasih kartu. Kartu ini adalah ini. Kenapa saya kasih kartu ini? Karena kamu begini ya. Itu dijelaskan tadi. Anak juga tahu, yang siswa peserta didik yang lain juga tahu. Jadi nanti teman-temannya yang lain akan berusaha. Oh, ternyata kalau nanti bagus saya akan dapat reward yang seperti tadi begitu. Itu aja Bapak. Siap, Bu. Ya, oke, saya kira hanya itu saja. Sudah bagus. Mudah-mudahan kedepannya semakin bagus lagi. Amin, Itu Bu. Pak Iqbal. Ya, terima kasih, Bu, atas masukannya. Sama-sama.